Iya ya. Wah, gimana ini? Bu Wati? Aduh, sinyal jelek. Ibu Wati siap? Sudah siap? Nggak masuk suaraku ya? Nggak masuk ya? Kenapa, Kak? Iya, Kak. Oke, kalau sudah siap, dimulai saja, Bu. Sinyal. Keluar. Selamat malam, Bu Atik. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Wati keluar ya? Wah, gimana ini? Sinyalnya mau diganti. Kita tunggu sebentar ya, Ibu. Jaringannya nggak bagus? Kurang bagus. Jadi mau ya kan? Ya, nggak apa-apa lah kalau jaringan siap minggu depan. Oke. Makasih ya, Kak ya. Aduh. Haleluya. Shalom, selamat malam. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat suatu pujian yang mengatakan bahwa indah rencanamu.
Udah ya. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua atas anugerah cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat malam hari ini Tuhan kami boleh bersyukur, kami boleh berkumpul bersama walaupun melalui Zoom. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau taruh ibadah kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhirnya Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan dan kita pujikan kasih dari surga. Seluruh saya Indonesia.
berdoa syukur persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur akan setiap berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan apa yang menjadi milik Tuhan yang seharusnya kami berikan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan berkati setiap kami Bapa, sehingga kami boleh terus bersyukur akan setiap berkat yang diberikan Tuhan. Bahkan kami boleh memberikan apa yang menjadi bagian daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap persembahan daripada tangan-tangan kami yang memberi maupun yang tidak. Tuhan yang terus turut campur tangan, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kepada hambanya dipersilakan. Terima kasih. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk boleh kembali bersekutu dalam persekutuan Komisi Wanita pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah semuanya menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan Engkau berikan kami hati dan pikiran yang tenang. Terlebih Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati media yang kami gunakan Tuhan. Baik itu HP kami Tuhan maupun Tuhan sinyal yang akan mendukung ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan. Sehingga Tuhan Engkau memberkati setiap alat media, handphone ataupun laptop yang kami gunakan. Terlebih Tuhan, jaringan kami masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menikmati ibadah kami malam hari ini. Kami boleh menikmati sebagian dari firman yang akan bersama-sama kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan juga hamba dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan. Sehingga melalui firman yang kami baca dan kami renungkan, hidup kami semakin diubahkan dan semakin dikuatkan.
Dan kami semakin berdiri menjadi wanita-wanita yang teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, ibu-ibu mendengar suara saya? Oke, puji Tuhan. Sebenarnya tadi yang memimpin pujian adalah Ibu Wati, karena sedang bermasalah dengan sinyal, digantikan dulu oleh Kak Maya. Mungkin minggu depan akan kembali dilayani oleh Ibu Wati. Kita tetap semangat, apapun tantangannya, kita terus mencoba untuk melayani Tuhan. Ya, ibu-ibu, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-43 ayat 1 sampai 13. Yeremia 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya hanya akan membacakan ayat yang pertama, silakan nanti ibu-ibu sekalian membacakannya di rumah masing-masing. Ayat yang pertama, ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Ayat yang kedua, maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan, terlebih hidup di dalamnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kesombongan membawa petaka. Kesombongan membawa petaka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dengan baik nats firman Tuhan ini, mulai dari pasal yang sebelumnya, ini adalah kisah dari bangsa Israel ataupun suku Yehuda pada saat itu yang sedang mengalami kesulitan, terjadi peperangan dan juga tekanan, ya. Nah, di sini mereka jatuh di dalam kesombongan yang akhirnya membawa petaka kepada mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sombong atau kesombongan itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang biasanya dia memiliki kepintaran yang tinggi dan juga keberanian yang tinggi. Mereka punya alasan untuk mereka menjadi sombong. Nah, tetapi pada saat ini berbeda dengan bangsa Israel, terkhusus suku kecil yaitu suku Yehuda ini, ya. Mereka adalah orang-orang sombong, orang-orang yang sombong di atas kebodohan mereka. Kenapa di atas kebodohan mereka? Bangsa Israel ini jelas-jelas mereka sedang tidak tahu apa yang terjadi, ya. Tetapi mereka sombong. Bangsa Israel ini sudah nggak tahu apa-apa, ya, memberontak dan sombong kepada Nabi Yeremia. Mereka nggak bisa dibilangin. Ya, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita sedikit merenungkan dari kisah mereka. Pada masa itu, waktu Yeremia yang menjadi seorang nabi, pada saat itu terjadi peperangan yang besar. Ya, suatu masalah seperti yang terjadi saat ini di Pakistan, ya, bahwa ada sekumpulan Taliban yang sudah berhasil menguasai Pakistan. Dan hal itu sangat menakutkan bagi mereka. Nah, hampir seperti itu keadaan menakutkan yang mereka rasakan. Mereka takut kepada Raja Babel saat itu. Mereka merasa sangat ketakutan. Dan karena takut tinggal di negara itu, di Yehuda itu, di tempat mereka tinggal saat itu, mereka ingin pergi. Mereka ingin pergi ke Mesir. Mereka mau mengungsi ke Mesir dengan
harapan mereka akan nyaman di sana, mereka akan aman di sana, mereka tidak akan menderita, tidak akan dihukum, bahkan akan menikmati makanan dan minuman yang enak di Mesir sebagai orang asing di sana, pendatang baru. Nah, mereka berpikir seperti itu pada saat mereka sedang kewalahan, ya. Ternyata ketakutan mereka itu sangat berlebihan, ya. Mereka terlalu takut kepada raja Babel pada saat itu. Mereka terlalu takut akan dibunuh lah, mereka terlalu takut akan nyawa mereka, sehingga mereka berpikir untuk meninggalkan tempat mereka dan tinggal di negara lain, yaitu di Mesir. Nah, ketika ada masalah itu, tentara-tentara bangsa Israel ini berkata kepada Yeremia, "Yeremia, tolonglah, tolong kami, doakan minta kepada Tuhanmu itu supaya kami ditolong. Apapun jawaban Tuhan, kami akan taat," kata mereka. Kami akan taat, entah itu firman yang buruk ataupun pesan yang baik, kami akan taat kepada Tuhan. Kata mereka seperti itu. Mereka meminta kepada Yeremia, "Tolong Yeremia, supaya kami ini bisa tenang dan kami yakin bagaimana hidup kami." Yeremia berkata, "Oke, saya akan berdoa kepada Tuhan. Saya akan mendoakan pergumulan ini." Nah, karena Nabi Yeremia adalah nabi yang bisa bernubuat, ya, berdoalah dia kepada Tuhan. Dan setelah 10 hari kemudian, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Dan ternyata firman Tuhan datang tidak sesuai keinginan manusia bangsa Israel pada saat itu, ya. Waktu mereka meminta didoakan sama Nabi Yeremia, mereka berkata, "Kami siap taat kepada Tuhan. Apapun maunya Tuhan, kami akan dengar perintah Tuhan dan kami akan tunduk kepada perintah Tuhan." Setelah itu, Yeremia menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk dilakukan bangsa Israel. Dan ternyata kabar buruk secara manusia bagi bangsa Israel. Kenapa kabar buruk? Karena Tuhan berkata, nah, Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel, suku Yehuda, supaya mereka tidak meninggalkan tanah Yehuda, supaya mereka tetap di sana. Jangan takut dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Kamu tidak akan dibunuh. Kamu tetap saja berdiam di sana. Tuhan akan menjaga, Tuhan selalu melindungi. Kamu akan aman dalam tangan Tuhan. Itulah kabar yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia. Dan ternyata setelah Nabi Yeremia menyampaikan itu kepada bangsa Israel, ya, mereka tidak terima. Nabi Yeremia berkata, "Kalian kemarin meminta saya berdoa kepada Tuhan kan, meminta petunjuk Tuhan, inilah firman Tuhan. Kalau kalian mau selamat, tetaplah berdiam di tanah Yehuda, jangan takut kepada Raja Babel. Mereka tidak akan mengapa-ngapain kalian. Tuhan akan selalu melindungi. Tetapi tetaplah kalian berada di tanah Yehuda ini. Jangan pergi ke Mesir, jangan menjadi orang asing di sana. Nah, tapi kalau kalian melawan, kalian tidak taat, kalian tanggung resikonya," kata Nabi Yeremia. Nah, setelah itu, bagaimana respon mereka menerima apa yang menjadi pesan Tuhan? Yang pertama, bangsa Israel memberontak. Mereka nggak suka dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Sebab apa? Sebab apa yang Tuhan mau tidak sesuai dengan keinginan manusia. Apa keinginan bangsa Israel? Yaitu pindah ke tanah Mesir, menjadi orang asing, meninggalkan tanah Yehuda. Karena apa? Karena takut. Karena mereka takut mati, takut dianiaya, takut kelaparan, takut hidup sengsara. Ya, dari ayat 2-4 kita melihat mereka memberontak. Ketika mereka mendengar jawaban Tuhan tidak sesuai keinginan hati mereka, respon mereka yang pertama, mereka memberontak, mereka tidak terima. Mereka malah berkata kepada Nabi Yeremia, "Kamu bohong Yeremia," kata dia, mereka ya, "kamu berbohong." Bahkan mereka menganggap Yeremia sebagai pembohong, bayangkan. Mereka menganggap
Yeremia. Tadinya mereka minta tolong sama Yeremia. Setelah Yeremia membantu mereka dan memberi jawaban dari Tuhan, mereka malah berkata, kamu itu bohong Yeremia. Nggak mungkin Tuhan ngomong seperti itu. Nggak mungkin Tuhan mau kami mati konyol di sini. Nah, mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yeremia dan menganggap Yeremia menjadi seorang pembohong. Ya, mereka terlalu sombong. Mereka menganggap bahwa keinginannya itu adalah benar, yaitu pindah ke Mesir. Nah, mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi mereka tetap meninggikan hati di hadapan Tuhan. Dan mereka malah menghina Nabi Yeremia. Mereka malah tidak menyukai Nabi Yeremia. Karena apa? Nabi Yeremia berkata yang sebenarnya apa yang Tuhan sampaikan. Ya, terkadang manusia kekhawatiran yang berlebihan membuat dia sulit untuk percaya kepada Tuhan. Sulit untuk berpikir dengan benar. Sulit untuk mengakui pertolongan Tuhan. Karena apa? Mereka memiliki ketakutan yang berlebihan. Ya. Jadi ibu-ibu, ketakutan ataupun kekhawatiran yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan bisa membuat kita menjadi seorang pemberontak. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka memilih menjadi memberontak. Karena apa? Mereka ragu dengan kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya apa yang Yeremia katakan. Terkadang kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan membuat kita kadang sulit mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kadang ada orang yang menguatkan kita. Ada orang yang berkata, ya sabarlah, pasti ada jalan Tuhan yang terbaik. Terkadang kita malah justru memberontak. Karena apa? Kita berlebihan kekhawatiran, nggak mungkin ada pertolongan Tuhan, nggak mungkin. Pasti hidup saya ini akan sengsara, saya nggak akan selamat. Dan seringkali membuat manusia jatuh di dalam kesombongan. Pemberontakan yang akhirnya membuat manusia malapetaka menghampirinya. Ya, terkadang kekhawatiran yang besar itu membuat kita sulit untuk taat kepada Tuhan. Dan seringkali lebih memilih untuk memberontak. Tak cari jalan dewe aja. Kalau memang masa Tuhan ngomongnya harus diem aja di sini. Masa Tuhan ngomongnya harus bertahan aja. Nah, mereka sulit untuk percaya. Padahal Yeremia jelas pasal yang 42 itu berkata, Tuhan akan menjaga kalian. Tuhan akan melindungi. Tuhan tidak membiarkan. Tetaplah bertahan. Tuhan akan melindungi. Tapi mereka tidak mau menerima itu dengan baik. Yang kedua, bangsa Israel bertindak nekat. Nah, Bu Ibu, ayat 5 sampai ke 7 ya. Ketakutan yang berlebihan dan kekhawatiran yang berlebihan seringkali membuat manusia bertindak nekat ya. Seperti bangsa Israel ini, ketakutan mereka yang berlebihan, takut kehilangan nyawa. Mereka akhirnya bertindak nekat, berbuat bodoh ya. Orang-orang yang terlalu besar ketakutannya, efeknya sangat besar, yaitu mereka suka bertindak melakukan hal yang bodoh. Kemudian mereka tuli rohani, ya. Tuli rohani tidak lagi bisa mendengarkan perkataan firman Tuhan. Ingin melakukan keinginannya sendiri saja dan lebih cenderung mereka nekat memang, ya. Orang-orang yang terlalu berlebihan ketakutannya bisa membuat mereka menjadi manusia yang bodoh. Tuli rohani, tidak lagi mendengar apa kata firman Tuhan, tidak lagi percaya dengan firman Tuhan, dan hanya ingin melakukan keinginan-keinginannya saja, merasa lebih hebat, merasa lebih berkuasa dari Tuhan, merasa lebih pintar dari Tuhan. Ketika kekhawatiran berlebihan. Jadi hati-hati ibu-ibu, jangan sampai kekhawatiran kita, ketakutan kita, kewaswasan kita membuat kita menjadi seperti orang yang tuli rohani, tidak lagi percaya kepada apa yang firman katakan. Ya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jelas sekali Yeremia berkata bahwa Tuhan akan menyertai dan menyelamatkan. Percayalah, Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi mereka tidak percaya. Karena apa? Mereka terlalu memikirkan masalah yang besar yang ada di hadapan mereka.
Padahal belum terjadi. Mereka hanya masih melihat situasi. Tetapi itulah kekhawatiran mereka lebih besar daripada iman mereka kepada Tuhan. Ya, hati-hati ibu-ibu, jangan sampai kekhawatiran kita lebih besar dari iman kita. Ya, kita belajar dari bangsa Israel. Ketika kekhawatiran yang menguasai mereka dan mendengar firman Tuhan pun, firman tidak masuk, memantul, ya, terpental keluar lagi seperti itu. Jadi kita harus waspada dengan kekhawatiran kita. Apa yang saat ini kita takutkan dalam hidup kita, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita belajar dengar-dengar akan firman Tuhan. Yakin atas penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun keadaan kita. Ya. Respon mereka sungguh berlebihan. Karena apa? Hidup mereka sudah dikuasai oleh ketakutan. Apa yang membuat manusia seringkali berbuat nekat? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Karena mereka lebih besar ketakutan mereka daripada iman mereka. Keraguan mereka itu lebih besar, lebih menguasai diri daripada imannya mereka sendiri kepada Tuhan. Ya, padahal jelas manusia tahu Tuhan lebih berkuasa dari segala yang ada. Tapi seringkali manusia kalah di dalam iman ketika diperhadapkan dengan suatu persoalan hidup yang begitu berat. Dan bahkan terkadang kelihatannya nggak ada jalan keluar. Seringkali anak-anak Tuhan kalah di sana. Jadi kita belajar ibu-ibu bahwa dalam setiap apa yang kita alami, Tuhan tidak meninggalkan. Seperti yang Nabi Yeremia berkata, yang penting kita taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita pasti diselamatkan. Yang ketiga, respon yang ketiga, apa yang terjadi? Janji Tuhan atas Mesir. Apa janji Tuhan? Ayat 8 sampai ayat yang ke-13, ya. Janji Tuhan akan digenapi. Yaitu apa? Tidak lagi kabar baik yang akan digenapi buat bangsa Israel, tetapi kabar buruk, yaitu kalau mereka memilih tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, mereka akan celaka. Ya, pasal yang ke-42 dikatakan, kalau kamu tetap memilih pergi ke Mesir, tidak bertahan di tanah Yehuda, kamu akan menjadi kutuk di sana. Kamu akan dihancurkan di sana. Dan bahkan Mesir itu akan dihancurkan dan Tuhan dan akan datang di sana oleh Nebukadnezar, ya, raja Babel yang akan menguasai tanah Mesir, bahkan yang akan menghancurkan Mesir, bahkan akan membinasakan bangsa Israel yang memilih pergi ke tanah Mesir. Apakah mereka tetap pergi ke Mesir? Benar, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka nggak taat dengan firman Tuhan dan mereka tetap melangkah ke Mesir menjadi orang yang tawanan di sana dan mereka akan mendapatkan bahwa janji Tuhan Mesir akan dihancurkan. Mereka akan merasakan hal itu dalam hidup mereka. Ibu-ibu sebentar lagi ini akan keluar, nanti setelah itu tolong masuk kembali lagi ya, karena tadi waktunya terpotong, jadi ini segera mati.